Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, ini udah ada kumpul ibu-ibu yang luar biasa ini, yang dipilih oleh Allah untuk istiqomah hadir di tempat ini. Ibu luar biasa kan biasa jadi. Iya. Jadi pada kesempatan hari ini materi kita yaitu memahami tujuan mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuan kita mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya dari teman-teman. Nanti kita akan uraikan. Ada yang bertanya, bisa nggak kita mengenal Allah itu untuk kaya? Bisa. Bisa nggak mengenal Allah itu untuk laris jualannya? Bisa. Ya kan? Bisa nggak mengenal Allah itu agar dapat jodoh? Bisa. Ya kan? Bisa nggak mengenal Allah itu agar hidup kita tenang? Bisa. Gitu ya. Jadi apapun tujuannya, kalau ke Allah itu bisa. Daripada kita memiliki tujuan-tujuan kepada selain Allah. Nah, jadi tapi ada tujuan yang paling penting yang harus kita pahami. Tujuan kita mengenal Allah adalah untuk kembali kepada Allah. Nah, kembali di sini itu bukan hanya mati, Bu. Kadang-kadang orang salah paham. Pengen mengenal Allah, untuk kembali kepada Allah, mati aja. Nah, ini salah paham ini. Jadi bukan mati, tapi kita harus benar-benar menyadari keberadaan Allah yang dekat. Kalau disingkat itu ya sadar Allah, Bu. Sadar kita punya Allah dalam segala hal. Nah, sekarang kalau tujuannya bisa kaya doang, nanti kalau udah dikasih kekayaan pasti lupa ke Allahnya. Sibuk ngurusin kekayaannya aja. Nah, terus minta tenang, udah dikasih tenang, karena saking tenangnya sampai lupa. Ya kan, Bu? Lupa kepada Allah yang memberi ketenangan. Nah, terus minta jodoh. Udah dikasih jodoh, lupa sama Allah yang memberi jodoh, sibuk aja ngurusin jodohnya. Nah, itu jodohnya nggak punya duit. Itu jadi kalau tujuannya seperti itu, pasti kita akan lupa dengan pemberi tujuan. Tapi kalau tujuannya kita kembali kepada Allah, sehingga kita menyadari semua itu pemberian dari Allah. Nah, ini kita nanti akan urai perbedaannya dengan tujuan selain kembali ke Allah dengan tujuan kembali kepada Allah. Nah, kita belajar zikir nafas sadar Allah ini adalah untuk jiwa kita kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah jiwa kita kembali kepada Allah, menjalani kehidupan ini akan tenang, Bu. Dan akan menerima semua ketentuan-ketentuan Allah. Dan akan selalu bersyukur dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dan akan yakin, seyakin-yakinnya dengan ketentuan Allah. Nah, ini kita kupas sedikit demi sedikit keuntungan-keuntungan kita belajar kesadaran.
Nah, kesadaran jiwa kita ini kita aktifkan dengan metode zikir. Nah, nanti metodenya kita praktekkan juga bagaimana sih agar aktifnya kesadaran jiwa kita menyadari Allah. Kalau sudah aktif kesadaran jiwanya menyadari Allah, di dalam kehidupan sehari-hari kita akan menerima semua apapun keadaannya. Jadi apapun keadaannya saat ini akan diterima kalau kita sudah sadar Allah, kembali ke Allah. Dan kita akan selalu bersyukur apapun keadaannya kalau jiwa kita sudah sadar Allah. Dan kita akan yakin, seyakin-yakinnya apapun keadaan saat ini adalah pemberian dari Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira menjalani hidup enak nggak, Bu? Enak. Nah, jadi ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Nabi Muhammad itu pilihan dan dipilih menjadi sebagai kekasih Allah. Tapi di dalam kehidupannya tetap mengalami hal-hal yang tidak enak, ya, Bu. Ibu mungkin pernah dengar cerita-cerita kisah Nabi di saat dicaci maki orang, dihina orang, ya, dilempar batu sampai berdarah. Tapi jiwanya dia tetap tenang. Nah, itulah yang sekarang kita pelajari. Bagaimana kita menerima ketentuan-ketentuan Allah dengan jiwa yang tenang. Sehingga tidak terganggu dengan apa yang dialami. Contoh misalkan gini. Bu Haji Komala dicaci maki sama tetangganya. Sakit hatinya. Nah, kan gitu. Misalkan ini contoh ya, Bu, ya. Contoh. Sakit hatinya. Nah, kalau jiwanya tidak sadar kepada Allah, maka yang timbul itu akan ada rasa dendam. Rasa kesel, rasa marah. Tapi kalau jiwanya aktif sadar Allah, Bu Komala akan menyadari yang memberikan rasa sakit hati itu Allah. Dan yang bisa menghilangkan rasa sakit itu Allah juga. Sehingga apa? Dia mendoakan. Bukan dendam, pasti dia akan mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya itu lebih sadar lagi, lebih baik lagi. Saya terima caci makinya, ya Allah. Nah, itu keuntungan kita belajar kesadaran, Bu. Jadi apapun masalahnya itu tidak akan ada keluh kesah, tapi akan menerima. Nah, kalau sudah diterima, otomatis akan timbul rasa syukur. Karena di saat kita menerima, otomatis di situ akan timbul rasa syukur. Dan di saat kita bersyukur itu, nikmat Allah akan ditambah, Bu. Dihina aja bersyukur. Nah, itu, Bu. Nah, kita itu memang sedang mempelajari yang jarang, yang beda, bukan yang kebanyakan. Nah, ini makanya belajar kesadaran. Nah, tapi sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Kan benang merahnya kita itu mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Terkadang kan memang tetap suka ada penghalang, ya, Bu, ya. Gak mungkin lah, gak bisa. Aku kan manusia biasa, bukan nabi. Nah, itulah cara-cara setan menghalangi. Padahal sesungguhnya di saat kita mau belajar, mau berserah kepada Allah, mau mengenal Allah, itu akan dibimbing oleh Allah, Bu. Cuman kita itu kan merasa gak mungkin. Nah, itu merasa gak mungkin itu akan menjadi hijab kita, penghalang kita untuk mengenal Allah. Sesungguhnya kita sudah sering dengar dari Pak Ustadz, Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Nah, urat nadi. Tapi di saat aplikasi kehidupan, kadang-kadang suka lupa. Kalau ada masalah bukan lari ke Allah. Larinya kemana? Nah, itu yang jadi masalah, tambah masalah.
Dibayarnya mahalnya mahal. Nah, itu. Jadi kebanyakan yang terjadi seperti itu. Nah, makanya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita hadir di sini untuk kita belajar bersama bagaimana bisa kembali kepada Allah. Nah, inilah tujuan kita mengenal Allah. Jadi tujuan yang benar-benar untuk mengenal Allah itu ya kembali. Tapi arti kata kembali di sini bukan meninggal, Bu, ya. Kesadarannya, jiwanya itu sadar, menyadari Allah. Nah, itulah yang disebut kembali kepada Allah. Sehingga jiwanya selalu tenang. Apapun yang dihadapi selalu tenang. Misalkan banyak utang, dia sadar. Yang memudahkan saya berhutang Allah. Yang memudahkan saya untuk bayar hutang juga Allah. Nah, di situ kalau sudah sadar seperti itu, Bu, akan timbul rasa syukur. Nah, gitu. Nah, di saat ibu timbul rasa syukur, itu pasti ada jalan-jalan keluar. Nah, itu ibu harus, di situ kan timbul keyakinan. Di saat ibu dapat jalan keluar itu, menyadari yang memberi jalan keluar itu Allah. Nah, itu penyaksian yang nyata, Allah itu dekat. Nah, sekarang kita banyakkan belajar ketuhanan tapi menuhankan gurunya. Belajar ketuhanan tapi menuhankan Dukunnya. Belajar ketuhanan tapi menuhankan metodenya. Nah, di sini makanya kita harus benar-benar tahu tujuannya dulu. Sekarang ibu mau ke Jakarta, nggak ada tujuan, bingung nggak? Bingung, muter-muter aja kan. Nah, atau enggak yang contoh kecil aja sekarang, ibu mau ke rumah Bu Komalasari, mau ke rumah Bu Haji Komalasari, nggak tahu alamatnya. Nah, itu. Di dunia bingung apalagi di akhirat. Nah, taunya Ibu Komalasari aja. Nah, sedangkan Ibu Komalasari kan Banyak. nah, itu. Kadang-kadang udah dilewat, udah sampai di sini lewat-lewatin gitu ya. Nah, terus itu. ini udah sampai seperti itu ya perjalanan. Nah, ini istilahnya seperti contoh kepada makhluk saja. Nah, apalagi kepada Allah, Bu. Kita udah kenal yang namanya Allah, ya kan? Tapi kita nggak tahu bagaimana menuju kepada Allah itu. Jalannya nggak tahu, caranya nggak tahu, pasti bingung. Nah, makanya kita nanti belajar bagaimana kita kembali kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini belajar ini tidak ada batas umur, Bu. Tidak terbatas dengan latar belakang. Saya dulunya pendosa, Mas. Saya dulunya penjinaat, saya dulunya ini. Itu nggak bisa, nggak bakalan, tidak masalah gitu loh, Bu. Untuk mengenal Allah itu tidak melihat latar belakang. Di saat kita mau kembali kepada Allah, di situ nanti dibimbing oleh Allah. Karena semua proses manusia itu pasti mengalami yang namanya salah dan benar. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, lebih besar ampunannya. Nah, di situ makanya masih ada kesempatan selama kita masih bernapas, masih sehat, walaupun keadaan sakit tapi tetap bernapas, Bu, ya. Kesempatan itu ada. Ayo. Nah, gitu. Mumpung masih hidup. Karena kalau sudah napas di tenggorokan mau dicabut, mau tobat, ya sudah nggak bisa. Jadi disinilah, Bu, nanti kita sama-sama belajar bagaimana mengaplikasikan caranya untuk kembali kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Agar hidup kita ini lebih terarah, agar hidup kita ini lebih banyak bersyukur. Nah, sekarang kita tanyakan kepada diri kita. Kita ini banyak syukurnya apa banyak kupurnya? Nah, banyak kupurnya ya, Bu, ya. Nah, sekarang saya tanya, hidup ibu terasa bahagia apa terasa pedih? Nah,
Berarti kan sudah jelas. Kenapa terasa pedih? Karena kita kurang bersyukur. Kan sudah dijelaskan ada keterangannya. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka akan ditambahkan nikmatnya. Barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah amatlah pedih. Nah, kalau terasa pedih berarti kita sadari kita kurang syukur. Gitu ya. Contoh gini, Bu. Kita kan selalu merasa miskin. Bener nggak? Saya mah orang nggak punya, saya mah miskin. Kalau sadar, Bu, Ibu tuh kaya. Sekarang kita mulai dari tanya kepada diri kita sendiri ya, Bu ya. Ibu punya mata dua kan? Mau nggak matanya diambil dua-duanya? Dua-duanya dibayar 500 M. Mau nggak kira-kira? Nah, nggak mau. Berarti kita itu kaya. Cuman nggak sadar. Selama kita hidup di dunia ini, misalkan ada yang sampai 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, pernah nggak mensyukuri nikmat mata dan penglihatannya? Nah itu, Bu. Nah, kebanyakan itu kan kita nggak sadar dengan nikmat-nikmat yang tanpa bisa dinilai dengan uang. Pernah nggak kita mensyukuri nikmat telinga dan pendengarannya? Enggak juga. Ntar kalau masuk air baru terasa. Itu kan nggak syukur. Nah, pernah nggak Ibu menikmati nikmat hidung dan ciumannya? Enggak. Pernah nggak Ibu mensyukuri nikmat mulut dan rasanya? Pernah nggak Ibu menikmati organ tubuh dan fungsinya? Pernah nggak Ibu menikmati tangan dan kaki ini dan geraknya? Lupa. Kebanyakan kita itu lupa. Nggak sadar. Begitu diambil nikmatnya baru sadar. Aduh, kaki gue udah nggak bisa lagi jalan. Tangan gue udah nggak bisa lagi gerak. Mata gue udah nggak bisa lagi lihat. Telinga gue udah budek. Nah, disitulah, Bu, makanya kita belajar kesadaran, menyadari Allah yang dekat. Di saat Ibu sudah mau belajar dan memahami kedekatan bersama Allah, di situ akan penuh rasa syukur. Jadi nggak ngelihat keluar, melihatnya ke dalam. Jadi nggak panasan, tetangga beli mobil, ya udah biarin aja. Emang rezekinya dia. Kalau kita sadar. Tapi kalau nggak sadar, tetangga beli mobil, kita masuk meriang. Ya kan? Beli rumah, masuk ICU. Nah itu yang repot. Karena nggak sadar. Lewat sih masa itu tuh udah lewat. Alhamdulillah. Dulu pernah kayak suka begitu ya. Ji. Sekarang bablas. Iya. Mau ngapain? Nah itu. Memang Udah lewat. semua itu pasti akan mengalami, Bu, proses-proses seperti itu. Sesungguhnya disitulah Allah sedang mengajarkan kita tentang kebenaran. Kita udah ngalamin hal-hal yang buruk-buruk, yang nggak baik. Sesungguhnya itu Allah sedang mengajarkan bahwa engkau harus cari kebenaran. Tapi udah kayak gitu, ibaratnya orang mau nyubitin kita udah nggak berasa. Bibir apa kayak gitu udah nggak berasa. Iya. Udah selalu aja gitu. Ya Alhamdulillah. Tinggal dinaikkan. Sekarang Ibu menyadari Allah yang maha segalanya. Di saat Ibu sudah menyadari selalu bersama Allah. Dihina orang juga udah nggak langsung nggak begitu. Selalu aja deh dari gitu. Alhamdulillah. Tapi saya pernah itu Pak. Ini boleh ngomong? Boleh, silakan. Di sini bebas, Bu. Kita diskusi. Saya pernah bilang, saya nggak mau sholat karena saya Marah sama marah sama Allah. Iya. Kenapa saya sholat tapi saya diberi cobaan seperti ini? Sama orangnya saya bilang, saya sumpahin dia gini-gini, kata anak saya, mah jangan disumpahin, doakan saja. Nggak bisa, dia nyakitin mama. Mama sumpahin dia gini-gini, meskipun dia udah minta maaf, udah nangis-nangis, tapi hati saya sakit gimana gitu Pak. Menurut saya salah ya? Ya, jadi gitu. Ibu yang alami itu nggak salah. Tapi saya benar-benar sakit. Nah iya, nggak salah.
Ya maksudnya ya namanya orang disakiti itu pasti kan timbulnya itu. Nah, tapi sekarang ibu disadarkan. Dengan rasa sakit itu ibu harus kemana? Agar rasa sakit ini tersembuhkan. Yaitu kembali kepada. Tapi kalau saya ngelihat saya sakit. Nah, iya. Nah itu makanya. Sakit. Karena yang bisa membuat ibu berubah lebih jadi baik itu kan Allah, Bu. Ya. Pak Ustadz siapapun itu yang ngasih wejangan ke ibu nggak bakalan bisa merubah hati ibu. Nah, terkecuali ibu berserah kepada Allah. Kembali, nah ini yang disebut kembali tuh, Bu. Di dalam keheningan, di dalam tengah malam, ibu kembali ke Allah, ngomong ke Allah, ya Allah, aku ini milikmu. Hati ini pun milikmu, ya Allah, yang bisa merubah hati ini lebih baik. Lebih adem hanya Engkau, ya Allah. Jadi jangan menyalahkan diri ibu, karena itulah proses dari Allah. Karena gini, Bu, kadang-kadang manusia ini diproses oleh Allah agar kembali kepada Allah itu ya begitu. Kalau enggak dikasih masalah harta, masalah suami, masalah anak, tetangga, ya kan? Nah itu kadang-kadang kalau memang kitanya nggak mau sadar, malah mencari pertolongan kepada selain Allah, itu akan selalu bertubi-tubi dan tidak akan selesai. Tapi begitu kita sadar, kita punya Allah yang maha segalanya, disitulah nanti akan timbul keikhlasan. Gitu loh, Bu ya. Karena di saat kita memaksakan kemampuan diri itu ya semakin sakit, Bu. Apalagi kita menyaksikan tingkah polanya yang menyakiti hati kita. Dan itu pun saya alami. Nah, cuman versi ceritanya mungkin beda-beda. Gitu. Jadi semua orang pasti mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu, Bu. Benar-benar sakit banget. Iya. Tapi anak saya anak saya biar dia ntar tabrak mobil. Nah, itu. Emang kan sakit hati saya. Iya, betul. Doanya yang jelek-jelek buat saya. Iya. Kondisi sakit. Kata anak Nah. saya, mama jangan ngomong gitu, doain dia sadar, Ma. Iya. Nah, Tapi itu mama alhamdulillah. sakit, Ma. Mama Sampai sakit. anaknya belum ngerasain sakitnya kayak ibu. Jadi gitu ya, Bu ya. Aku bilang begitu kok kan gak ngerasain. Nah, saran saya seperti itu, Bu ya. Jadi ibu Mama Ah, nanya, ah. biasa Ma. Ah. Nangis. Ibu kembali ke Allah yang bisa memberikan lega hati ibu, ya Allah, yang bisa memperbaiki hati ibu, ya Allah. Jadi bagaimana caranya? Nah, nanti saya akan ajarkan caranya. Bagaimana kita belajar kembali ke Allah agar jiwa kita sadar. Nah, tujuan kita itu di dalam kehidupan itu memang harus selalu kembali ke Allah agar terbiasa, Bu. Kalau orang dalam hidupnya sudah terbiasa kembali ke Allah, begitu mau pulang nanti udah tahu jalan. Jadi kalau kita jiwa kita nih, Bu, di saat kita hidup sering kembali ke Allah, sering menyadari Allah, ini kan disebutnya kembali nih, Bu ya. Nah itu di saat nanti mau meninggal, itu udah nggak bingung jalan pulang. Udah tahu tujuannya, yaitu kembali ke Allah. Nah kalau orang yang nggak tahu tujuan, mau nggak pulang? Enggak, pasti banyak alasan. Belum siap bekal lah, belum inilah, belum itulah. Saya suka bilang kayak gini, hidup gini amat ya. Nah, Mati juga gak mau. nah itu. Saya pernah bilang ke Iya. dia, kalau Allah tuh bilang ke kita, mau nggak lu gua kasih rumah, mobil, tapi umur lu nyampe sekian. Jadi udah begini aja, tapi sampai 85. Nah, jadi gitu, Bu ya. Nah, di sini nanti kita belajar makanya bagaimana agar kita bisa menerima ketentuan-ketentuan Allah. Ini mau kasih kesaksian ya, Ayah. Iya. Nih, ya Bu ya, saya juga namanya semua orang tuh pasti punya kesaksian masalah. Semua punya masalah. Dan itu kata A tadi ya, kita dikasih masalah supaya kita kembali ke Allah. Ya.
Nah, saya kan juga bukan orang yang dulu ya Bu ya, udah segala macam saya cari untuk apa? Untuk ngurangin rasa sakit sama sedih. Yang pengajian ini, pengajian A, pengajian B, semua udah saya cobain Bu. Saya cuma di sini tuh ada namanya menyentuh. Cuma di sini Bu. Saya setelah saya belajar ini Bu, saya benar-benar bisa yang namanya berserah, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa apa lagi, udah Bu, bahagia udah. Karena apa? Ya, karena pasti. kita sudah lepas semua, karena kita Saya nggak kembali pernah cerita sama orang. karena itu belum. Alhamdulillah. Kalau saya cerita sama orang, belum tentu orang itu. Betul. Nah, nanti dengan ibu ikut latihan ini terus ibu lakukan setiap hari 30 menit, tiap hari ibu lakukan, nanti ibu rasain bedanya sendiri. Karena saya udah ngerasain, makanya saya bisa ngomong begini. Segala A, B, C, D pengajian udah saya cobain Bu. Kemarin gimana itu mau menghadiri pernikahan itu ya? Oh, ini saya baru 2 kali ikut pengajian ini Bu. Saya disuruh sama anak saya ngehadirin pernikahannya dia, di sampingnya sama istri suami. Yes, itu. Nah, saya bilang, mulut saya bilang, Madu. mulut saya mau dijajarin di hadapan Istri suami. istri suami Mantan mau suami. dijajarin, disaksikan seluruh orang. Coba bayangin Bu, saya bilang saya nggak kuat, tapi saya karena saya nggak belajar ngaji nih Bu, saya ngerasa saya kuat gitu ya, saya bisa gitu. Ternyata nggak bisa langsung ini. Kalau masih Sumpah. anak-anak, ibu Saya bilangnya mah dia mau taruh di atas, anaknya nggak mau berantem. Jadi anak-anak saya minta mama sama ayah sama istrinya yang baru duduk di pelaminan, disaksikan orang banyak. Nah, terus saya karena ngerasa udah belajar ngaji, saya bilang nggak apa-apa. Tapi ternyata hati saya tidak bisa, mulut lain, hati lain, langsung tumpah Pak ini. Ya, saking energi kemarahan saya tidak bisa bohong. Nah, berarti di situ saya menyadari perbuatannya Allah sama saya. Ternyata cuma mulut saya doang yang saya bilang bisa, tapi saya belum bisa. Nah sekarang setelah saya berlatih, semua itu karena Allah, hadir dari Allah, sedih dari Allah, perbuatan semua juga dari Allah. Ya udah jalanin aja, udah jadi enak Bu, nanti hilang sendiri. Cobain Ibu. Sekarang nggak pernah cerita sama siapapun. Kok di sini tiba-tiba cerita? Karena Allah yang Alhamdulillah. Allah lah yang membawa ke sini. Nah, itu jadi kita bertemu di sini itu bukan karena kebetulan, Bu. Kebetulan. Sudah ada skenario. Saya ajak, tapi kebenaran. Iya, tadi saya mau ke sini juga anak saya, Mama mau kemana? Ke teman Arah kan ngapain ikut makan? Mama nggak pernah, Mama pernah ke sana nah kemarin. Memang ada acara apa? Itu Enggak, bilangnya mau perawatan ya. enggak, Oh, enggak. oh. Cuman ya memang diajak Arah kemarin diajak mengantar Tadi makan. juga aku ngomong, kita bersyukur ya kenal sama Omah. Aku bilang gitu, orang yang baik. Aku bilang sama dia. Iya, Cuma sini saya dia dia masuk, masuk. saya bingung. Iya, karena Kalau Allah Arah juga kadang saya diem aja. Karena Allah juga pada sampai kemari ya. Iya. Dan sekarang nggak pernah buka rasa hati. Nah. Oh, di sini silakan mau nangis segeger rumah sudah saya lewati. Saya sama Arah juga nggak ngomong. Iya. Ya kan di tempat Arah juga saya senyum, saya nggak mau orang Setiap melihat Rabu. kesedihan saya. Setiap Rabu kita di sini Kita Bu, belajar bersyukur, mudah-mudahan bersama. Allah terus ada buat kita ya. Jadi gitu ya, Bu ya. Pasin aja apa yang ada, pengen ngadu Mas ya, nanti dikasih solusinya. Apa saja yang terasa. Saya mah di sini nangis, gegerungan, sampai jadi bercanda, jadi ngacak, ngomongannya sudah saya lepasin gitu, udah nggak ada yang. Jadi Kalau dulu saya Bapak Ustadz manggilnya. enggak, ya betul. Dulu pernah ya Kak, saya tuh katanya saya ngeluh sama ibu saya itu begini banget. Makanya sholat, kata ibu saya gitu. Iya. Saya udah sholat tapi tetap saya nggak mau makan. Jangankan untuk makan, minum nggak ketelan. Tidur tuh semalaman nggak bisa. Nah, Kata itu. ibu saya bolak-balik bilang sholat, makanya sholat. Udah sholat tapi tetap nggak Nah, tidur. ini Akhirnya, permasalahannya. Gini saya pergi ke Kiai. Pak Kiai tolong saya nggak bisa Dari tidur. tadi dibilang, kalau kasih apa ke dukun. Kiai. Iya, iya. Ya, sekarang tidak ada. Ya, lanjutin. Saya jangankan untuk makan Pak Kiai, minum nggak ketelan. Tidur apalagi nggak bisa tidur sama sekali karena saya pisah sama anak. Kalau mungkin saya pisah sama suami nggak apa-apa. Bisa dipisahin sama anak, dari situ saya dikasih kayak air. Kata
kiai itu kamu pergi yang jauh dulu deh, katanya gitu. Habis pergi jauh itu ya mungkin karena air itu juga kali ya. Ya kayak saya merasa iman saya, sholat saya belum terlalu khusyuk kali. Saya makanya minta tolong ke kiai itu. Habis itu tenang. Jadi sampai sekarang ini udah 10 tahunan lah, ibaratnya saya tuh ikhlas, losdol kalau kata orang Jawa. Losdol. Ngapain losdol? Lo menyindir-nyindir saya losdol. Udah losdol sekarang nih. Alhamdulillah. Tinggal diisi aja Iya. setelah itu. Ibaratnya saya dicubitin orang kayak gimana juga kagak berasa. Udah terserah lu aja deh. Sedang dapat air ya. Iya, itu 10 tahun yang Kalau lalu. seumpama dia minta maaf, Iya, saya Bu. harus maafin. Ya gini, Tapi saya sampai tadi. iya, saya paham maksud ibu. Jadi kalau ibu belum bisa maafin, ya nggak apa-apa. Cuman ibu ngadu ke Allah agar ibu dirubah oleh Allah untuk bisa memaafkan dia. Karena gini, Tiap hari dia di samping saya gimana ya Bu? nah jadi gini Bu, makanya Suami saya. iya, makanya ibu berserah ke Allah. Ini Bu, Cobaannya seperti itu. Kan Nanti Allah yang akan Allah yang ngasih. dengar saya Bu, lihat saya. Di saat ibu ke Allah, ibu minta dilunakkan hati ibu, dan ibu serahkan juga si suami ini ke Allah. Karena yang bisa merubah hati, membolak-balikan hati suami itu Allah. Ibu mau berbuat kayak gimana pun kalau memang Allah nggak rubah kan nggak bisa, malah nyakitin terus gitu. Tapi begitu ibu serahkan, berserah, ibu mohon, ibu ngomong dengan kesungguhan dalam jiwa ibu, itu akan dirubah. Tanpa, Memang baik. ya, Akhirnya dia udah bilang minta maaf mama. Tiap hari saya cuma nangis. Kalau ketemu dia, saya melihat dia pasti saya nangis. iya, Mama, bapak kan udah minta maaf. Tapi hati saya sakit. betul ibu. Saya paham kondisi ibu dan saya pernah ngalami hal seperti itu. Itu. Jadi untuk merubah diri kita itu nggak bisa. Yang ada di samping kita tidur tapi masya Allah udah jijik, benci segala itu. Iya. Kalau sebelum belum pernah belajar, Ibu, kalau saya Bu, jawabannya saya udah serah. kan belum belajar waktu itu. Cuma Jadi, Allah udah kasih jawaban langsung, besoknya dia langsung kasih perempuan banyak, saya suruh milih siapa yang mau dikawinin buat jadi temennya saya katanya. Tapi ini saya relain, saya tiap hari sakit. Ibu, Iya sih. jawabannya Allahnya begitu. Saya nangis. tapi Allah Tapi dia kasih bilang, jalan juga keluar. mama jangan nangis terus mas. Bapak kan udah di rumah udah gini katanya. Tapi saya lihat dia. Iya. Kalau nggak ada hukum, kalau kita nggak bilang gitu. Kalau nggak ada hukum saya jotos. Udah saya yang potong. Iya. Nah itu Bu, nah itulah makanya kalau jiwa kita tidak sadar kepada Allah, ya Bu, bisikan-bisikan setan itu kan ada terus. Dia akan membisikin ibu terus, udah ginilah kamu, ini gitu kan. Nah itu makanya kita belajar sadar Allah Bu ya, mudah-mudahan. Dia pengennya Itu. Udah, kita lembutkan hati ya, kita Nah. belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan pertolongannya ya Bu ya. Nah gitu, jadi Rasakan sendiri. Kalau biar katanya kita juga ngalami. jadi kesimpulannya begini ya Bu ya. Kita simpulkan ya Bu ya. Kita simpulkan obrolan kita tadi, kita harus memahami tujuan kita mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Agar apa? Agar hidup kita lebih terarah, lebih terbimbing, dan bisa menerima semua ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau ibu udah jiwanya sering kembali kepada Allah atau sadar Allah di dalam kehidupan, itu akan menjadi ibadah Bu. Ibu melayani anak, jiwanya sadar Allah, ibadah. Iya, ibu masak, ibu ini segala macam, tapi kesadaran jiwanya menyadari Allah jadi ibadah. Nah di saat ibadah, di saat sholat, nah tadi kan ini ngebahas tadi sholat. Kenapa kok saya sudah sholat tapi nggak ditolong juga? Karena sholatnya itu bukan tujuannya ke Allah, tapi karena pengen sesuatu tadi, akhirnya diuji terus. Akhirnya kecewa kan?
Kecewa, udah sholat masih punya gitu. Akhirnya menyalahkan sholat. Nah, tapi kalau ibu udah sholatnya lillah karena Allah, ibu sholat jiwanya sadar Allah, sehingga sholatnya itu lillah karena Allah tanpa tujuan apapun. Nah, di situ padilah-padilah dari sholat itu Allah akan berikan, Bu. Dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Nah, itu otomatis. Kalau ibu sudah lillah. Tapi kalau ibu belum lillah di situ kan makanya sering cobaannya datang lagi sehingga kita bosen, nggak mau. Dan itu pernah saya ngalamin. Udah sholat nggak ditolong-tolong, apa harus ganti Allahnya? Nah itu, Bu. Iya, kata ini Allah gini mana sih? Nah, Enggak nolongin gua. itu posisi seperti itulah sebenarnya cara Allah untuk mengembalikan kita kepada Allah. Nah sekarang makanya caranya bagaimana? Ibu kan nggak tahu caranya. Kalau udah tahu caranya, insya Allah di situ ibu akan memahami. Oh iya ya, selama ini saya ditolong Allah. Selama ini saya dikasih sayang sama Allah. Selama ini saya diperhatikan oleh Allah. Selama ini saya masih direjeki oleh Allah, dikasih rejeki oleh Allah. Nah, sekarang kalau ibu mau sadar, kita dapat rejeki uang itu bukan hasil kerja kita kok. Itu pemberian Allah. Sekarang ibu kalau mau lihat di rumah sakit yang terbaring di rumah sakit tuh di ICU, Bu. Mereka usaha enggak? Enggak, Bu, terbaring begini. Ya kan? Berbaring kan? Nah, tapi di saat waktunya makan enggak? Makan. Waktunya minum enggak? Nah, itulah jaminan-jaminan Allah, Bu. Sesungguhnya kebutuhan kita itu sudah dijamin oleh Allah, cuman kita enggak sadar. Nah, itu. Jadi kesimpulan dari tadi kita belajar memahami kembali kepada Allah dengan tujuan memahami mengenal Allah dengan tujuan kembali kepada Allah. Jadi kalau tujuan harta, kebahagiaan, ketenangan, kalau udah ke Allah pasti dikasih, Bu. Tanpa diminta itu udah pasti otomatis. Tapi kalau kita tujuannya harta aja nih, dapat harta tapi malah kita lupa sama Allah yang memberi harta itu. Sehingga banyak kejadian orang yang banyak harta tapi hidupnya nggak tenang. Ya kan? Hartanya banyak, rumahnya di mana-mana, mobilnya banyak, tapi di rumah tangganya nggak ada kebahagiaan. Nah, akhirnya apa? Yang kebanyakan duit, saking stresnya, bunuh diri, kan gitu. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Ya, Bu, ternyata kita ini akan dibimbing oleh Allah di saat sudah berserah kepada Allah. Baik kita sama-sama duduk rileks, santai, kita minta kepada Allah. Ya boleh duduk sila boleh, senderan juga boleh. Kita sama-sama belajar berserah diri kepada Allah ya, Bu ya. Jadi ibu cukup mengikuti apa yang saya ucapkan di dalam hati. Jangan protes, jangan berontak, tapi pasrah. Ikuti saja. Karena ini yang disebut kita belajar berserah total kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan teragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan suamiku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari tidak punya apa-apa. Semua kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
awal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Sampai benar-benar di dalam hati kita itu tidak ada lagi rasa memiliki. Semua milik Allah. Setelah hati kita kosong, kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Dengan menyebut namanya, dengan memanggil namanya, penuh rasa butuh, penuh rasa rindu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus panggil Allah di dalam hati kita, hadirkan Allah di dalam hati kita. Dengan menyebut asmanya, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kerinduan. Ya Allah, ya Allah, selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami kembali kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami kembali kepadamu ya Allah. Menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah penyakit-penyakit di dalam hati ini ya Allah. Penyakit-penyakit rasa di dalam hati ini ya Allah. Rasa iri, rasa dendam, rasa kesal, rasa marah, rasa benci. Hanya Engkau yang bisa membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini ya Allah. Aku berserah kepadamu ya Allah. Ya Allah. Mampukan kami menjalani hidup ini ya Allah. Dengan selalu jiwa ini berserah kepadamu dan sadar kepadamu ya Allah. Ya Allah. Kita istighfar di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita, duduk diam, rileks. Jangan mengatur napas. Biarkan napas itu keluar masuk melalui hidung dengan sendirinya. Rilekskan serilek-rileknya tubuh kita. Jangan bergerak sedikit pun. Cukup kita sadari napas keluar masuk melalui hidung. Kita sadari pikiran kita sadari perasaan kita sadari tubuh kita.
Setelah kita menyadari tubuh kita, napas kita, sekarang kita sadari jiwa kita. Jiwalah yang menyaksikan pikiran ini berpikir. Jiwalah yang menyaksikan perasaan ini merasa. Jiwalah yang menyaksikan tubuh ini sedang duduk. Setelah kita menyadari jiwa, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Setelah kita menyadari ruangan yang ada di sini, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Lalu kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari langit, bintang-bintang, galaksi-galaksi, sampai jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah, lalu hati kita berzikir kepada Allah mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Kesadaran jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah mengikuti napas. Allah. Allah. Apapun yang dirasakan, pasrahkan semua kembali kepada Allah. Apapun yang dipikirkan, pasrahkan kembali semua kepada Allah. Kalau kita merasa sakit, merasa jenuh, merasa bosan, merasa kecewa, kembalikan semua rasa itu kepada Allah. Dan sadari yang memberi rasa itu Allah. Sehingga kita tidak berhenti di sensasi rasa. Lurus terus ke Allah. Jiwa kita tetap menyadari Allah. Hatinya tetap berzikir Allah. Kita luaskan lagi kesadaran kita. Di saat hati kita zikir kesadarannya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Sampai tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita masuk di level 4. Di saat kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya berzikir kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang
ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Benar-benar kita rasakan dengan kesadaran jiwa kita, yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Sekarang kita masuk Sibghatullah, masuk ke dalam celupan Allah, sehingga jiwanya menyadari segala kekuatan dari Allah. Kesadaran jiwanya menyadari kondisi Sibghatullah, hatinya tetap berzikir Hu Allah, Hu Allah. Kesadarannya masuk ke dalam celupan Allah. Baik, kita akhiri latihan hari ini dengan kesadaran jiwa kita menyadari dalam Sibghatullah, hati kita tetap berzikir Hu Allah. Dan kita akhiri dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.